Setelah PPKM dinilai tidak efektif oleh Presiden Joko Widodo, pemerintah menerapkan jurus yang lebih mikro berbasis RT RW untuk mengendalikan penularan COVID-19. Namanya PPKM Mikro atau disebut Mikro Lockdown oleh Presiden. Antara 7 hingga 14 Februari ada tren penurunan di bawah 10.000 kasus per hari. Bahkan pada 15 Februari, kasus positif harian turun lagi menjadi 6.462 kasus. Ini kabar baik, sekalipun terlalu prematur jika dikatakan itu keberhasilan PPKM Mikro yang diberlakukan mulai 9 Februari. Data yang dikeluarkan oleh tim Satgas pada posisi kemarin, kasus aktif kita telah turun menjadi 161.000 orang. Telah terjadi penurunan sebanyak 15.000 orang dalam kurun waktu sekitar 1 minggu. Target kita adalah pada perayaan 17 Agustus yang akan datang, maka kita betul-betul harus bebas dari COVID. Artinya, COVID betul-betul dalam posisi yang dapat dikendalikan. Bebas dari COVID-19 adalah harapan kita semua, warga Indonesia dan warga bumi. Optimisme yang dikemukakan Pak Doni Monardo menjadi harapan karena kita telah bosan dikurung wabah ini. Kehidupan tidak berjalan normal lagi. Normal baru yang dikampanyekan pemerintah sejak Mei 2020 lalu juga masih diintai tingginya kasus yang meledak setelah liburan Natal dan Tahun Baru. Bebas dari corona saat bangsa Indonesia merayakan ulang tahun ke-76, itu 6 bulanan dari sekarang. Semoga ini tercapai. Itu harapan yang semoga menjadi kenyataan. Setidaknya menjadi kado bagi Republik dan rakyatnya. Tapi bebas dari corona yang dimaksud Doni Monardo dapat juga diartikan macam-macam. 0 kasus corona, game changer, atau kasus corona masih ada tapi dapat dikendalikan. Tidak meledak seperti yang terjadi pada bulan Januari. Apakah harapan bebas dari corona pada bulan Agustus mendatang dapat tercapai? Menteri Kesehatan Budi Gunadisadikin memilih hati-hati dan tidak cepat-cepat menyimpulkan. Alasannya, positivity rate lagi pula, input testing negatif COVID-19 belum beres. Lalu, rumah sakit belum disiplin melaporkan data dan testing COVID-19. Ini masih rendah. Artinya, pekerjaan rumah yang disebut Budi Gunadisadikin mendesak untuk dibereskan. Yang lain, mungkin kita tidak bisa lagi gonta-ganti atau tambal sulam kebijakan. Jika PPKM Mikro benar-benar efektif dan ini ketahuan setelah 22 Februari nanti, mestinya dilanjutkan. Tapi jika tidak manjur, pembatasan sosial, terutama pembatasan mobilitas penduduk yang lebih ketat, ini harus menjadi pilihan. Itu soal pengendalian. Aspek lainnya menyangkut vaksinasi COVID-19 yang telah kick off sejak 13 Januari. Data dan pendataannya bagaimana? Sudah oke atau belum? Berjalan lambat atau sesuai rencana? Kapan program super penting ini dapat dirampungkan?